Gawat, perjuangan Gatot, AHY, buruh, mahasiswa makin berat di Mahkamah Konstitusi karena Undang-Undang Cilaka adalah perintah Jokowi. Mau protes di forum, mic dimatikan. Mau protes di jalan, dihadang, ditendang, dipukulin aparat. Mau protes di medsos, kena Undang-Undang ITE. Dan katanya, kita hidup di negara demokrasi. Perlawanan kami akan sangat berat. Dari segi politik, inilah pemerintahan paling kuat selama 22 tahun terakhir. Pemerintahan sekarang lebih kuat dari zaman Presiden Gus Dur, Megawati, SBY, apalagi B.J. Habibie. Memang, B.J. Habibie bisa menguatkan rupiah dari 17.000 per dolar menjadi 8.000. Hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Tapi, pemerintahannya hanya seumur jagung. Secara kapasitas, begitu kuat Habibie, tetapi secara politik, begitu rapuh. Gus Dur dan Megawati begitu kuat dari segi basis pendukung. Megawati begitu kuat bersandar pada proklamator legendaris yang juga ayah biologis, ideologis. Tapi, kalah di Pilpres. SBY agak berbeda, meski melewati krisis tsunami dan krisis keuangan 2008. Tapi, kekuatan dukungan kapasitasnya membuat SBY bisa menjadi presiden 2 periode. Kalau saja tidak ada pembatasan masa jabatan, ia akan bisa 3 periode. Sekarang, banyak rakyat yang geram, ingin rasanya gedung DPR terbakar saja, biar undang-undang hilang. Biar seperti konspirasi gedung Kejaksaan Agung yang bikin hilang bukti korupsi para tikus berdasi. Bilang saja rakyat arus pendek, sependek akhlak para cik dan puan. Oleh karena itu, ke Mahkamah Konstitusi bukan solusi. Mereka sudah selangkah di depan. Omnibus Law adalah manifestasi oligarki. Satu-satunya jalan untuk perlawanan ialah dengan people power. Apakah kamu masih mendukung penuh kekuatan rakyat di jalan? Dari sidang sengketa pemilu kemarin, kita sudah bisa menilai bagaimana MK, Mahkamah Konstitusi yang sekarang. Diajukan uji material pun, kita sudah tahu hasilnya seperti apa. Di lain sisi, perjuangan semakin berat karena cipta lapangan kerja itu perintah Jokowi langsung. Profesor Didik Cerahbini adalah saksi mata. Ekonom senior Profesor Didik Cerahbini mengungkapkan pihak yang paling bertanggung jawab lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah Presiden Jokowi. Undang-Undang Cilaka, Cipta Lapangan Kerja itu perintah Jokowi langsung. Saya saksinya, ujar Prof. Didik Cerahbini di akun Facebooknya. Jadi jelas, yang hianati rakyat bukan hanya DPR. Undang-undang itu dibuat bersama pemerintah dan DPR. Apalagi Undang-Undang Cilaka usulan pemerintah, buzzer, sekarang mengarahkan hanya DPR yang salah agar intelektual deder tetap aman dan dipuja merakyat. Sebuah kebohongan yang kekal. Wahai rakyat, perjuangan makin berat. Inilah potensi kekalahan di Mahkamah Konstitusi. Ada 2 jenis gugatan yang diakui di MK. Uji formil dan uji material. Uji formil terkait proses pembuatan undang-undang itu, mekanisme, transparansi, hingga keterlibatan warga di dalamnya. Jika uji formil dikabulkan MK, otomatis undang-undang yang digugat akan batal. Sedangkan uji material adalah gugatan mengenai pasal-pasal di undang-undang yang dianggap bermasalah dan bertentangan dengan konstitusi. Jika uji material dikabulkan MK, hanya pasal tertentu di dalam undang-undang yang digugat saja yang akan batal. Berdasarkan dari dosen hukum tata negara di Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Muhtar, mengatakan,
uji formil sangat mungkin dilakukan karena begitu banyak hal yang dilanggar. Seperti risalah yang tidak pernah disampaikan ke publik. Misalnya, ia juga mengatakan gugatan material dapat dilakukan, baik uji formil atau material dapat dilakukan karena memang ada potensi masalah di kedua ranah itu. Jika gugatan formil diajukan, maka para penggugat akan dihadapkan pada dua masalah sekaligus. Pertama adalah masalah teknis yuridis. Sejak didirikan pada 2003, MK belum pernah sekalipun mengabulkan uji formil. Memang pada 2010 silam, pernah ada gugatan uji formil terkait Undang-Undang Mahkamah Agung. Namun, putusannya buruk dan cenderung dualistis, katanya. Putusannya menyebut, benar terjadi pelanggaran formil dalam penyusunan dan itu fatal. Tapi, karena undang-undang sudah berjalan dan berguna, jadi tidak bisa dibatalkan. Itu kontradiktif, membunuh pengujian formil, katanya. Ia pesimistis melihat Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan gugatan formil dengan berkaca pada kasus gugatan Undang-Undang KPK. Kalau kita uji formil Undang-Undang Cipta Kerja, jangan-jangan parameternya adalah bagaimana MK memutuskan uji formil revisi Undang-Undang KPK. Karena relatif mirip dan serupa kasusnya, tak ada transparansi untuk pembentukan. Kita lihat bagaimana MK memutuskan Undang-Undang KPK. Kelihatan proyeksi ke depannya. Katanya, permohonan tersebut akhirnya ditolak Mahkamah Konstitusi. Kedua, masalah politis. Beberapa waktu lalu, DPR RI dan pemerintah merampungkan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang salah satu perubahannya adalah memperpanjang masa jabatan hakim hingga berumur 70 tahun. Zainal menyebut, revisi Undang-Undang MK ini isinya cuma pil tidur untuk para hakim MK. Untuk membuktikan itu, menurutnya patut disimak bagaimana para hakim memutuskan uji formil revisi Undang-Undang MK yang baru saja didaftarkan. Misalnya, Hakim MK menolak permohonan para pemohon di Undang-Undang MK. Berarti mereka menerima pil tidur itu. Kemungkinan uji formil Cipta Kerja, mereka akan tidur juga. Kalau di Undang-Undang MK mereka berani menunjukkan sikap kenegarawannya bahwa undang-undang itu tidak benar, saya pikir ada harapan. Kekhawatiran juga datang dari pengajar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum, Jentera Bivitri Susanti. Menurutnya, karena revisi Undang-Undang MK, terutama dengan mengunci beberapa hakim agar bisa bekerja lebih lama lagi, MK telah dirancang sedemikian rupa untuk makin erat bersimbiosis dengan legislatif dan eksekutif. Dugaan ini bukan tanpa preseden. Selain soal revisi Undang-Undang MK, Presiden Joko Widodo juga sudah jauh-jauh hari meminta bantuan agar MK juga turut serta membantu pemerintah yang tengah merancang Omnibus Law, kendati itu hanya pernyataan politis. Bagaimana menurut pendapat Anda?